Selamat datang di Curhatan Traders. Di Curhat Trader di sini sebenarnya teman-teman bisa curhat. Terkadang kan malu mau ngobrol, mau apa, itu bisa curhat di sekolahtrading.id, klik Curhat Traders. Nah, di sini tinggal itu tuh curhat tulis-tulis atau bisa pakai voice note, itu biasanya bisa lega gitu ketika setelah kita itu cerita. Dan siapa tahu nanti kalau yang terbaik kita pilih untuk kita jadikan video seperti ini. Sebenarnya yang trading bukan saya mas, melainkan suami. Awal mula di akhir tahun 2024, ngikutin sinyal gratis trading maraton di TikTok. Awal dapat untung dari modal 3 juta bisa jadi 15 juta dalam sehari. Lalu suami saya pun besar kepala dan overtrade. Sampai harus jual mobil sebesar 200 juta dan itu pun dalam waktu 3 hari. Thank you sudah bercerita dan lumayan jujur dari cerita Anda itu. Saya merasa sedih juga dan turut prihatin atas apa yang dihadapi ya Bu ya. Banyak yang orang nyangka sebenarnya trading itu nggak seberat ini sebenarnya. Tapi di cerita Ibu di sini saya bisa lihat kekuatan yang luar biasa untuk bisa bertahan, kemudian mencoba ikhlas, itu luar biasa. Meskipun udah kehilangan mobil sebanyak 200 juta, sebenarnya bukan Ibu saja, banyak juga temen yang seperti itu, banyak banget. Kenapa? Ya itu overtrade sama keras kepala. Biasanya orang-orang udah dibilangin jangan kayak gitu, karena saya udah ngalamin, tetap nggak percaya. Titik terendah yang saya alami saat saya dan suami jual rumah kami hanya untuk trading dan hasilnya nggak ada. Sekarang mobil nggak punya, rumah ngontrak, dan nggak tahu harus mulai dari mana. Jadi kesalahan terbesar saya adalah nggak bisa nahan suami saya ketika lagi di atas, dan sayangnya dia melihat dia jatuh ke lubang yang sangat dalam. Yang saya lihat, suami saya sekarang belajar ikhlas dengan semua yang terjadi. Saya pun sesekali masih ada rasa sakit kalau diingat-ingat. Ya, mungkin para trader ini jangan nafsuan dan mungkin lebih pelan-pelan saja. Sebenarnya banyak para trader yang udah senior, yang baru malah lebih banyak, itu di fase yang sama, fase yang sangat-sangat sama. Bedanya adalah sebagian orang diam-diam menyerah dan berhenti di situ. Kalau saya ya mungkin ya beberapa hal yang bisa direnungkan atau dilakukan pelan-pelan. Mungkin kalau saya mungkin jangan buru-buru balik ke market. Karena trauma emosional itu biasanya harus istirahat terlebih dahulu, jangan langsung open chart, biasanya itu resikonya naik dan malah hancur nanti karena belum sembuh secara mentalnya. Jangan buru-buru balik modal dulu, balik ke market dulu. Kalau yang kedua, kalau mau mulai lagi pastikan itu punya dana yang benar-benar siap. Nah ini kebanyakan orang itu ketika udah di atas, jadi biasanya ini saya bisa segini persen nih, segini persen setiap bulan, setiap hari. Kalau modal saya lebih gede, atau contoh ketika dia loss, saya nggak mau loss ini, saya mau jual ini buat balikin lossnya. Itu sering banget saya dengar kayak gitu. Kalau menurut saya mending yang dipunya aja, jangan dipaksa. Saya selalu bilang kayak gitu, bukan dana dari rumah atau kebutuhan pokoknya, tapi bener-bener uang yang bener-bener udah disisain emang buat trading atau uang nganggur katanya. Nggak ada uang nganggur, yes, tetapi setidaknya investasi udah ada, kemudian uang makan ada, uang pendidikan anak ada, semuanya udah selesai, ada uang buat trading. Kecil Pak, it's okay. Itu yang bikin tenang. Kemudian yang ketiga itu ini yang bikin saya agak lumayan dulu, jadi ubah tujuan itu jadi kayak cepat menjadi bertahan yang lama di market. Itu beda, mindsetnya beda. Kalau kita mindsetnya itu bertahan yang lama, itu kita udah menang di bagian besar orang para traders itu, kita udah menang karena mereka itu pengennya cepat. Kalau pengen bertahan lama itu bisa lebih bagus jadinya. Nah yang keempat ini yang saya
rasain juga. Jadi sebenarnya saya dulu juga rugi di 400 juta, kita hampir-hampir sama. Tapi saya bagusnya itu karena saya masih di Australia. Walaupun saya masih harus bayar ini, bayar itu, saya masih kerja, istri saya juga masih bisa kerja. Jadi kita bisa meng-cover semuanya. Walaupun agak lama dan kerjaan kita jadi sia-sia, jadi nggak masalah gitu kan. Kalau setelah itu kita open. Saya mau deposit berapa, saya mau limit berapa per hari, itu kita open selalu. Dan juga ketika suami itu drop, itu butuh support dari istri. Kita marah-marahin suami pun nggak ada gunanya, udah terjadi. Jadi kita hanya bisa support biasanya. Kalau saya dulu biasanya supportnya itu ya udah kita cari lagi, tapi nanti yang bener. Nah biasanya kayak gitu, itu aja udah tenang. Walaupun kita untuk laki-laki itu pusing banget, tapi digituin aja udah sangat-sangat tenang. Karena masih ada harapan di depannya. Nah buat teman-teman juga mungkin cerita ini bisa jadi bahan bakar juga, karena modal berapapun itu kalau mau ditaruh di trading bisa habis. Yes, bisa habis. Makanya jangan terlalu overconfident, over leverage, itu jangan seperti itu. Pelan-pelan aja. Adanya uang saya segini, it's okay. Loh saya pengennya agak gede. Kamu tuh masih belum di tahap itu. Active income kamu itu gede, nanti passive income kamu atau side hustle-mu juga naik ketika income aktifnya itu gede. Jadi gedein dulu untuk active income-nya. Ketika itu gede, udah kalian mau ngapa-ngapain itu agak simple. Okay? Saya kurang mas, gaji masih kecil banget. Cari freelance tambahan bisa buat naikin income-nya kayak gitu. Oke? Semangat.